Pemirsa, banjir juga menerjang 2 kecamatan di Karawang, Jawa Barat. Derasnya banjir mengakibatkan jembatan Cicango penghubung antara Karawang, Bogor amblas. Hingga Rabu siang, ketinggian air di 2 kecamatan di Karawang, yaitu Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Teluk Jambe, terus bertambah. Tercatat sebanyak 924 rumah dan 1.051 orang terdampak banjir akibat luapan Sungai Cibeete. Ketinggian banjir pun bervariasi mulai dari 1 meter hingga 3 meter. Banjir di Karawang, Jawa Barat akibat luapan Sungai Cibeete juga merendam akses jalan hingga ketinggian air 1 meter lebih. Banjir tidak hanya merendam rumah warga tetapi juga membuat jalur Karawang-Bogor lumpuh. Jembatan Cicangor penghubung antara Karawang-Bogor amblas dan tak bisa dilintasi oleh semua kendaraan. Akibatnya puluhan kendaraan truk dan mobil pribadi terjebak hingga 12 jam lebih. Kemacetan kendaraan mengular hingga 1 kilometer. Pemirsa, banjir setinggi 50 hingga 75 cm merendam kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Akibat banjir, moda transportasi umum yang biasa melintasi Kedoya terpaksa berhenti beroperasi. Hingga Selasa siang, kawasan Kedoya termasuk Kedoya Gargen masih terendam banjir. Ada 4 RT yang masih terendam banjir dengan ketinggian air 50 hingga 75 cm. Warga yang tinggal di apartemen tetap bertahan di tempat tinggal mereka. Sementara sebagian warga lainnya memilih mengungsi ke rumah kerabat mereka. Dampak banjir yang terjadi sejak kemarin, arus lalu lintas ditutup. Moda transportasi umum yang biasa melintas di kawasan ini juga berhenti beroperasi untuk sementara waktu. BMKG memprediksi hujan yang berpotensi berdampak banjir terjadi hingga pekan depan. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jakarta mencatat ada 122 RT di 23 kelurahan di Jakarta yang terendam banjir. Ketinggian air yang tertinggi mencapai hingga 4 meter, yakni di kawasan Jakarta Timur. Pemirsa, banjir di Jakarta memakan korban jiwa. Seorang balita korban banjir di Tebet, Jakarta Selatan meninggal dunia akibat perahu karet yang ditumpangi saat evakuasi terbalik. Duka menyelimuti keluarga Adharis Al-Saki. Balita 3 tahun ini hanyut akibat perahu karet yang terbalik saat ia dievakuasi dari rumahnya yang terendam banjir di Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melayat ke rumah duka. Saat kejadian, 2 anggota tim SAR yang ikut mengevakuasi juga sempat hanyut namun bisa menyelamatkan diri. Sementara korban hilang dan ditemukan tewas tak jauh dari lokasi hanyut. Sementara itu, ketinggian banjir di perumahan Pondok Gede Permai, Bekasi dan Kelurahan Cililitan Kecil mulai surut. Meski demikian, sebagian warga masih mengungsi di posko-posko pengungsian. Banjir yang sempat mengendangi perumahan Pondok Gede Permai, Bekasi sudah surut pagi ini. Namun sisa-sisa bekas banjir masih terlihat. Sejumlah barang yang terbawa banjir berserakan. Jalan-jalan menuju perumahan pun dipenuhi lumpur tebal.
Sebagian warga masih mengungsi di kantor logistik dan peralatan BNPB yang dilengkapi dengan tenda, dapur darurat, dan juga toilet. Saat ini warga membutuhkan air bersih. Sementara ketinggian air di Kelurahan Ciletan Kecil, Jakarta Timur juga mulai surut pagi ini. Masyarakat mulai membersihkan rumah mereka yang terdampak banjir. Sebelumnya ketinggian banjir sempat mencapai 5 meter. Sebagian warga pun masih mengungsi di masjid terdekat dan Universitas Binawan. Dari Bekasi dan Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi posko pengungsian korban banjir di Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Wapres pun berdialog dengan warga korban banjir. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi posko pengungsi korban banjir di Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Wapres Gibran tiba di lokasi pengungsian sekitar pukul 10.10 WIB dan langsung mengunjungi korban banjir. Gibran mendatangi para pengungsi satu persatu untuk berdialog dengan para korban dan menanyakan kondisi korban. Gibran juga melanjutkan kunjungannya dengan meninjau lokasi banjir. Warga yang sedang membersihkan sisa-sisa banjir meminta bantuan alat kebersihan. Pemirsa, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono mencuri perhatian saat banjir melanda Bekasi. Mantan Menteri PUPR ini terlihat menerobos banjir yang menerjang perumahannya di Kompleks Pengairan PU Rawa Semut, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Di media sosial, nampak Basuki Hadi Mulyono menerobos banjir dengan menggunakan motor di tengah kondisi banjir. Kondisi air yang cukup tinggi membuat seorang pria ikut mendorong motor yang dinaiki oleh mantan Menteri PUPR tersebut. Kawasan di depan komplek rumah Basuki Hadi Mulyono terendam banjir dikarenakan luapan Sungai Kalimalang yang berada di samping perumahan. Sementara pusat perbelanjaan Mega Bekasi Hypermall yang berada di Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir hingga 1,5 meter pada Selasa kemarin. Sementara ketinggian banjir di perumahan Pondok Gede Permai Bekasi dan Kelurahan Ciletan Kecil mulai berangsur surut. Air yang menggenangi pusat perbelanjaan membuat puluhan tenan terendam banjir setinggi 1,5 meter. Tak sedikit pedagang yang tak sempat menyelamatkan barang-barang dagangannya. Bahkan sejumlah mobil yang terparkir ikut terendam banjir. Diduga kerugian akibat banjir di pusat perbelanjaan ini mencapai miliaran rupiah. 11 cepat datang airnya langsung jam. Ada pemberitahuan sebelumnya dari manajemen? Kalau dari manajemen Korotio sih nggak ada info sih. Kayak yang lain juga, tenan-tenan lain juga nggak ada info. Hingga pagi ini banjir masih menggenangi kawasan Mega Bekasi Hypermall. Meski begitu, ketinggian banjir mulai berkurang dari yang sebelumnya 2 meter, kini menjadi 1 meter. Sejumlah pompa air terus dioperasikan guna mengurangi debit air, sementara operasional pusat perbelanjaan ini ditutup sementara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.